Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, salah satunya kesehatan, sehingga kami pada malam hari ini dapat melakukan presentasi dari hasil belajar kami. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang insya Allah tetap istiqomah di jalannya. Saya ucapkan pula salam kepada Bapak dosen kami, Bapak Yahya Mara Ardi, MKom, yang telah menyempatkan waktunya serta berpartisipasi pula dalam presentasi kami pada malam hari ini. Serta teman-teman kami yang ikut menyimak serta memperhatikan jalannya presentasi kami pada malam hari ini. Presentasi kami pada malam hari ini yaitu mengenai analisa perancangan sistem informasi pembayaran SPP yang dilakukan pada SMK 1 Talaga. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, saya perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya Ella Nur Aini, lalu ada dia Dewi Larasati, ada Sinta Purmawati, dan Desta Farida, serta Rizka Wardani. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Desta Farida. Nah, di sini yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai maksud dan tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui ruang lingkup sistem informasi akuntansi, kedua untuk mengetahui prosedur pembayaran SPP dalam organisasi, ketiga memberikan suatu informasi dalam pengolahan data keuangan, dan yang keempat membantu mempermudah penyajian data. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian di SMK 1 Talaga yaitu mengenai analisa siklus pembayaran SPP dari saat proses input data siswa, pembayaran SPP dengan output sistem laporan keuangan. Selanjutnya metode penelitian yang kami gunakan yaitu yang pertama studi pustaka atau library research. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, leaflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan ahli sejarah, sastra, dan bahasa. Metode yang kedua yaitu metode pengembangan software. Menggunakan Waterfall Development Model, model ini pertama kali muncul pada tahun 1970. Namun tidak sedikit para teknisi di rekayasa perangkat lunak menggunakan metode ini. Metode ini juga dinamakan siklus hidup klasik, atau classic life cycle yang menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses bisnis berjalan. Setiap siswa diberikan sebuah kartu untuk pencatatan pembayaran SPP. Kartu ini wajib dibawa saat siswa melakukan pembayaran SPP setiap bulannya. Sebagai bukti pembayaran, bendahara akan mencatat dan menandatangani pada kartu SPP tersebut sesuai dengan bulan pembayaran. Kartu SPP dikembalikan kepada siswa, kemudian bendahara mencatat pembayaran SPP ke dalam buku transaksi pembayaran. Setiap bulannya, bendahara akan membuat laporan pembayaran SPP untuk diserahkan kepada kepala sekolah. Nah, di sini ada activity diagram sistem berjalan. Activity diagram merupakan bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Berikut ini merupakan activity diagram prosedur pembayaran SPP. Nah, yang pertama itu siswa akan menyerahkan kartu SPP-nya kepada petugas TU, lalu petugas TU akan menerima kartu SPP dan mengecek data pembayaran siswa. Selanjutnya, petugas TU akan menginput transaksi pembayaran SPP. Jika sudah, petugas TU akan mengembalikan kartu SPP tersebut kepada siswa. Dan setiap bulannya, petugas TU akan membuat laporan dan memberikan laporan tersebut kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah akan menerima laporan pembayaran SPP tersebut dan mengecek laporan pembayaran SPP. Setelah itu, kepala sekolah akan mengaksesi laporan pembayaran SPP dan mengembalikannya kepada petugas TU. Setelah itu selesai. Nah, ini ada contoh dari dokumen masukan dan keluaran. Di dalamnya itu terdapat nama dokumen, yaitu kartu SPP, fungsinya untuk bukti pembayaran, sumbernya itu dari siswa maupun siswi, tujuannya itu bendahara sekolah, medianya itu kartu, jumlahnya itu 1 halaman,
Frekuensinya itu setiap 1 bulan dan bentuknya itu lampiran A sampai 1. Yang di sampingnya itu adalah contoh dari kartu pembayaran SPP. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dokumen keluaran yang dipakai, yaitu dalam bentuk kartu SPP berfungsi sebagai bukti sudah membayar SPP. Bersumber dari bendahara sekolah, ditujukan untuk siswa dan siswi SMKN 1 Talaga. Dibentuk dalam media kartu berjumlah 1 lembar dan dikeluarkan setiap 1 bulan. Bentuknya dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya, ada dokumen keluaran dalam bentuk laporan pembayaran SPP. Berfungsi untuk mengetahui data pembayaran SPP per bulannya. Bersumber dari bendahara sekolah dan ditujukan kepada kepala sekolah. Dalam bentuk media komputer, berjumlah 1 halaman dan dikeluarkan setiap 1 bulan. Dan bentuk lampirannya seperti berikut. Lalu saya akan menjelaskan permasalahan pokok yang ada. Setelah dianalisis, ada beberapa kekurangan dari sistem yang sedang berjalan, yaitu 1. Pada proses pencatatan pembayaran SPP dilakukan dengan cara mencatat di buku besar. Yang kedua, sistem pengarsipan yang masih berbentuk dokumen menggunakan lebih banyak uang dan tempat. Yang ketiga, lamanya pencarian data siswa. Dan yang terakhir, belum ada jaminan akan keamanan datanya. Selanjutnya, pemecahan masalah yang dapat diambil, yaitu kami membangun sistem untuk menginput data pembayaran SPP siswa, lalu merancang sistem untuk membuat laporan dan penyimpanan data, lalu membuat pengkodean pada pembayaran SPP dan disimpan di dalam sistem untuk menyajikan data dan informasi pembayaran SPP dengan cepat dan akurat. Yang terakhir, penggunaan password pada sistem dimaksudkan untuk menjamin akan keamanan datanya. Lalu ada use case diagram. Use case diagram dalam pembayaran SPP yang berjalan di sekolah SMKN 1 Talaga, yaitu petugas dan siswa dapat melihat histori pembayaran, namun hanya petugas yang dapat menginput transaksi pembayaran dan mengelola laporan. Selanjutnya, activity diagram halaman login petugas, yaitu petugas mulai untuk melakukan login dan menginput username dan password. Lalu sistem dapat mengecek username dan password dan menampilkan halaman utama. Lalu selesai. Selanjutnya, untuk activity diagram halaman login siswa, siswa melakukan login dan menginput NISN dan nama lengkap. Sistem akan mengecek dan menampilkan halaman histori pembayaran siswa. Selanjutnya, untuk activity diagram entry transaksi pembayaran, petugas memilih menu entry pembayaran dan sistem akan menampilkan menu entry pembayaran. Lalu petugas menginput NISN, SPP bulan, dan jumlah bayar. Saat mengklik simpan, sistem akan menyimpan data pembayaran. Lalu selesai. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang berikutnya adalah activity diagram histori pembayaran. Petugas memilih menu histori pembayaran, lalu sistem menampilkan histori pembayaran kemudian selesai. Berikutnya adalah activity diagram generate laporan. Activity diagram generate laporan, petugas memilih menu generate laporan, kemudian sistem menampilkan halaman generate laporan. Lalu petugas memilih buat laporan. Kemudian sistem di sini menggunakan fork dan join. Fork ini yang di garis pertama di atas, yaitu sistem langsung membuat laporan serta mendownload laporan dan kemudian selesai. Kemudian berikutnya adalah IRD, atau kepanjangannya adalah Entity Relationship Diagram. ERD ini merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi.
di mana entitas ini digambarkan dalam bangunan persegi panjang, sementara untuk relasinya belah ketupat. Dan setiap entitas memiliki atribut-atributnya masing-masing, lalu semuanya disusun secara abstrak atau acak. Yang pertama yaitu siswa, mempunyai atribut yaitu alamat, nama siswa, ID siswa, NISN siswa, NIS siswa, nomor telepon. Lalu mempunyai relasi yaitu membayar, SPP. Mempunyai atribut ID SPP, NISN siswa, jumlah bayar, SPP bulan. Lalu SPP mempunyai relasi yaitu menghasilkan laporan dengan memiliki atribut nama petugas, SPP bulan, SPP nominal, tanggal, jumlah bayar, kelas, lalu kemudian nama siswa. Selanjutnya yaitu LRS. Yang pertama ada entitas siswa dengan atribut ID siswa, nama siswa, NISN siswa, NIS siswa, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada SPP dengan atribut ID SPP, NISN siswa, jumlah bayar, dan SPP bulan. Lalu berikutnya ada laporan memiliki atribut SPP bulan, nama petugas, nama siswa, kelas, SPP nominal, jumlah bayar, dan tanggal. Di sini one-to-one itu maksudnya adalah setiap siswa memiliki satu SPP. Kemudian M2-1 itu setiap SPP memiliki laporan. Berikutnya adalah class diagram. Class diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antara objek. Berikut merupakan class diagram sistem pembayaran SPP di SMK 1 Talaga. Yaitu yang pertama ada siswa, class name siswa, memiliki atribut alamat, jenis datanya yaitu teks. Lalu ID kelas, tipe datanya integer. Nama siswa dengan tipe data string, NIS siswa, tipe data char, NISN siswa, tipe datanya itu char, nomor telepon, tipe datanya string. Lalu kemudian di bawahnya ada operasinya. Di data siswa kita bisa dilakukan berbagai, misalnya edit, hapus, simpan, dan tambah. Lalu kemudian SPP. SPP memiliki atribut ID SPP dengan tipe data integer, jumlah dengan tipe data integer, NISN siswa, tipe datanya char, dan SPP bulan dengan tipe data string. Di bawahnya ada operasi di SPP, kita bisa dilakukan edit, hapus, simpan, dan tambah dengan tipe data integer. Berikutnya adalah laporan. Laporan memiliki atribut jumlah bayar dengan tipe data integer, kemudian kelas dengan tipe data string, nama petugas dengan tipe data string, nama siswa dan SPP bulan dengan tipe data string, SPP nominal dengan tipe data integer, tanggal dengan tipe data date. Lalu di bawah ada operasinya di laporan, kita bisa dilakukan cetak dengan tipe data integer. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario. Diagram ini menunjukkan sebuah contoh objek dan message atau pesan yang diletakkan di antara objek-objek ini di dalam use case. Komponen utama sequence diagram terdiri atas objek yang ditulis dengan kotak segi 4 bernama message, diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan progres vertikal. Nah, ini adalah
bentuk dari sequence diagram untuk proses login petugas. Yang pertama ini yang bentuk orang ini disebut aktor. Aktornya di sini yaitu petugas. Kemudian ini ada boundary class. Boundary class-nya yaitu menu loginnya yang berisi from atau tampilan ketika kita untuk menginput email dan password. Kemudian ini ada control class. Ini disebutnya entity class. Kemudian kembali menampilkan boundary class-nya yaitu menu utama. Di sini langkahnya, petugas pertama menginput email dan password di menu login. Kemudian aplikasi mengelola validasi apakah email dan passwordnya sudah benar. Kemudian aplikasi juga mendapatkan email dan password. Apabila email dan passwordnya benar, maka akan menampilkan menu utama. Tapi ketika aktor atau petugasnya salah menginput email atau password, maka sistem akan kembali menimpulkan ke menu login, yaitu harus menginput email dan password yang benar. Yang kedua, ini ada sequence diagram mengenai entry pembayaran SPP. Sini petugas menginput NISN, bulan bayar, dan jumlah bayar di from data entry pembayaran SPP. Kemudian sistem mendapatkan NISN, bulan bayar, dan jumlah bayar. Kemudian sistem akan menyimpan NISN, bulan bayar, dan jumlah bayar. Ketika kita salah atau petugasnya salah di dalam penginputan baik di NISN ataupun bulan bayar atau jumlah bayar, maka sistem akan kembali menampilkan from data entry pembayaran dan menampilkan pesan apakah NISN salah, bulan bayar, atau jumlah bayar yang kosong. Di sini, aktor mendapatkan hak untuk mengedit dan menghapus data dari entry pembayaran SPP. Lalu user interface atau tampilan keseluruhan sistem pembayaran SPP. Ketika sudah login, ini adalah bentuk tampilan ketika proses loginnya sudah benar, maka dashboard-nya berisi ini. Dari data siswa, data petugas, data kelas, data SPP, entry transaksi pembayaran, history pembayaran, sampai membuat laporan. Kemudian ini tampilan ketika kita untuk menginput transaksi pembayarannya. Di sini adminnya menginput NISN siswa, SPP bulannya, dan jumlah bayarnya. Selanjutnya, deployment diagram. Deployment diagram menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik. Menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware. Bagian utama hardware atau perangkat kelas adalah node, yaitu nama umum untuk semua jenis sumber komputasi. Ada dua tipe node yang mungkin. Yang pertama, prosesor adalah node yang bisa mengeksekusi sebuah komponen, sedangkan device tidak. Device adalah perangkat keras seperti printer atau monitor. Tipikalnya menjadi interface dengan dunia luar. Deployment berikut ini merupakan gambaran bagaimana proses software ke proses node. Ini adalah tampilan deployment diagramnya. Yang pertama, kita menggunakan web service, kemudian terkoneksi dengan HTTP untuk mengakses aplikasi pembayaran SPP-nya. Selain itu, kita terkoneksi juga ke database SQL. Lalu kita menggunakan XAMPP yang di dalamnya menggunakan Laravel serta JavaScript. Kemudian kita juga menggunakan web browser terkoneksi untuk penggunanya menggunakan web browser. Ketika kita sudah menginput di transaksi pembayaran SPP itu setiap bulan harus mencetak laporan atau ada laporan pembayaran setiap bulannya. Maka kita memerlukan device-nya yaitu berupa printer. Ini adalah code generation untuk menu login di pembayaran SPP.
Ini hasil dari testing ketika programnya di running atau dijalankan. Kasus dan hasil uji coba pada alur pembayaran SPP data normal. Data normal yang dimasukkan yaitu NISN-nya sebagai berikut, bulannya serta jumlah bayarnya. Yang diharapkan dari sistem ini, ketika kita menginput NISN, bulan, dan jumlah bayarnya dengan benar, maka sistem mampu menyimpan data pembayaran SPP. Dan hasil pengamatannya, sistem dapat menyimpan data pembayaran SPP tersebut. Dan ini adalah notifikasi ketika pembayaran atau transaksi sudah berhasil. Maka kesimpulan dari program tersebut yaitu oke atau berjalan dengan baik. Kemudiannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sinta. Baik, berikut kasus dari hasil uji coba pada alur pembayaran SPP ketika data tidak normal. Jadi apabila data tidak normal itu, ketika data yang dimasukkan NISN itu salah dan jumlah bayarnya kosong, serta bulannya kosong, maka akan menampilkan notifikasi seperti ini. Hasilnya kesalahan, jadi kesimpulannya itu notifikasi kesalahannya muncul. Selanjutnya, yang ketiga, kasus dan hasil uji coba pada menu login ketika data normal, yaitu data yang dimasukkan username-nya ini kita menggunakan email dan passwordnya admin, password dari si admin yang masuk itu. Jadi data yang diharapkan itu mampu memberikan hak akses dan menampilkan halaman utama. Sistem dapat memberikan hak akses dan menampilkan halaman utama dan notifikasinya seperti ini. Selanjutnya, yang keempat, kasus dan hasil coba pada menu login data tidak normal. Maksudnya itu ketika memasukkan emailnya salah dan passwordnya itu juga salah. Ini mempengaruhi datanya tidak muncul pada saat login. Seperti ini dia akan error. Selanjutnya, dan spesifikasikan itu seperti MySQL. Kesimpulannya, jadi yang kami harapkan untuk SMK 1 Talaga ini dapat berkembang, dapat peningkatannya itu terkomputerisasi akan lebih baik. Yang kami harapkan menu login halaman utama itu pengguna dapat menggunakan program sesuai hak aksesnya. Menu transaksi yang memiliki submenu yaitu pembayaran SPP, menu laporan yang memiliki submenu yaitu general laporan, menu master yang memiliki data siswa dan data kelas petugas. Dengan sistem yang sudah terkomputerisasi ini, kami harapkan dapat mempermudah pengguna dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan akurat. Selanjutnya, saran yang kami harapkan itu pengguna komputerisasi dalam proses pembayaran SPP bukan berarti dalam pengelolaan datanya tidak menimbulkan masalah baru. Pasti dalam proses ini ada aja penggunaannya yang tidak sesuai. Saran-sarannya kami harapkan dapat merancang sistem informasi yang lebih kompleks lagi. Sistem informasi pembayaran ini perlu dikembangkan dan diperbaiki secara kontinu dan sering berkembang sesuai kebutuhannya. Memperkaya diri dengan ilmu komputer pada saat ini sangat diperlukan sehingga dapat diharapkan bagi para admin dan guru untuk diberikan wawasan penggunaan komputer secara lebih luas agar program aplikasi yang dibuat untuk sekarang dan pada masa yang akan datang dapat dimanfaatkan sesuai mungkin. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala partisipasinya untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin disampaikan, dapat disampaikan untuk perkembangan kelompok kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.